Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Sepina akan menjelaskan tentang Cisco CCNA 200-300 part 1, yaitu tentang pengenalan dan basic Cisco. Nah, jadi di sini itu pertama-tama kita akan menjelaskan tentang remote Cisco yang real device. Nah, di sini tuh yang pertama ada CPU, yang kedua ada laptop, yang ketiga ada kabel UTP. Nah, yang keempat itu ada router. Nah, jadi di router ini kan ada yang buat nyambungin connection RJ. Nah, itu jadi si kabel itu nanti disambungin ke situ dan juga bisa disambungin ke laptop ataupun ke PC juga ya teman-teman. Nah, jadi itu tentang remote Cisco real device. Nah, sekarang itu ada yang remote Cisco pada paket tracer. Nah, jadi di sini kita pilih switch dan satu komputer ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa menghubungkan menggunakan kabel ya. Di sini banyak pilihan kabelnya. Ini ada automatically kabel, itu untuk yang biasanya ada FA-nya ya teman-teman. Nah, jadi di sini karena kita akan meremote, jadi kita pakainya yang konsol ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita tinggal hubungkan saja, pilih yang konsol dan lalu kita pilih yang 233. Nah, untuk mengkonfigurasinya itu kita bisa di switch ya, lalu kita klik CLI. Nah, di sini bisa kita config ya teman-teman. Tapi kita juga bisa di komputer ya. Yang sekarang kita akan jelaskan itu yang pada komputer. Nah, lalu klik terminal ya. Lalu di sini okekan saja ya teman-teman. Nah, lalu tampilannya seperti ini ya teman-teman. Cuman kalau kalian ngerasa ini terlalu kecil, bisa kita perbesar juga teman-teman. Nah, kita ke sini. Nah, lalu di sini ada menu font. Nah, ini yang CLI kita bisa perbesar ya teman-teman. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Nah, aku mau yang ini saja. Lalu apply dulu. Lalu nanti bakalan besar tampilannya. Nah, teman-teman, ini sudah jadi pada besar ya. Nah, selanjutnya kita bakalan belajar pakai switch aja ya teman-teman. Komputernya itu kita hapus saja. Kita hapus ya teman-teman untuk PC-nya. Nah, lalu kita di sini akan belajar tentang service password encryption. Nah, lalu kita klik saja ini ke menu CLI yang tadi itu. Nah, di sini yang tanda lebih besar itu kita belum bisa mengkonfig ya teman-teman, belum bisa memberi komen. Ini terbatas nih. Kita klik tanda tanya, nanti muncul seperti ini. Nah, di sini kita cuman bisa melakukan yang ada di sini saja ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu kita bisa ketik enable ya teman-teman. Nah, di yang tanda pagar ini kita udah masuk ke menu komennya ya teman-teman. Cuman di sini masih terbatas. Nah, kalau kalian mau lihat, ini kita klik tanda tanya lagi. Nah, ini dia perintah yang bisa kita gunakan di yang tanda pagar tadi. Ada banyak ya teman-teman. Nah, kalau kalian masih pengen lihat, itu kita klik enter. Nah, jadi
di sini muncul yang bawahnya ini tuh SSH ya teman-teman. Nah, jika ingin melihat lebih lanjut, maka klik saja spasi. Nah, jadi bakalan lebih muncul lebih banyak ya teman-teman. Nah, jika kita ingin mengkomen lebih dalam, itu kita bisa ketik conft, yaitu configuration terminal. Nah, jika sudah ada tanda yang kurung seperti ini, berarti kita sudah bisa melakukan perintah-perintahnya teman-teman. Kita bisa mengkomennya. Nah, lalu kita X aja teman-teman. Ini X lagi ya teman-teman. Nah, lalu ini kembali seperti awal. Jika kita ingin mengkomen itu kita ketik enable ya teman-teman. Nah, jadi segitu saja tentang perintah Cisco ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada service password encryption ya teman-teman. Nah, teman-teman ingat kan, jika ada tanda lebih besar itu kita belum bisa memberikan perintah ya teman-teman. Jadinya kita harus ketik enable dulu ya teman-teman. Lalu enter saja teman-teman. Nah, di sini kita tinggal masukkan enable password ya teman-teman. Lalu kita masukkan passwordnya. Misalnya aku mau pakai passwordnya 1331. Nah, sudah teman-teman. Jadi tujuannya itu adalah untuk agar switch yang kita pakai itu tidak kena hack. Lalu kita exit saja ya teman-teman. Nah, di sini kita enter saja, lalu kita ketik enable. Nah, tapi untuk yang remote itu kita pakai kabel yang ini ya, yang konsol. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masukin passwordnya teman-teman. Di sini kan saya sudah mengetik passwordnya, cuman tidak muncul. Itu karena memang sudah dari sananya teman-teman, agar tidak terlihat oleh orang lain password yang kita masukkan. Nah, kalau seperti ini berarti kalian masukin passwordnya salah. Kita tulis ulang ya. Nah, ini udah masuk ke switchnya ya teman-teman. Nah, misalnya kalian lupa password, kita cari aja itu, kita ketik show run saja ya teman-teman. Nanti bakalan kelihatan seperti ini password yang tadinya, cuman ini passwordnya tidak aman ya teman-teman, masih bisa dihack. Nah, jadi kita pakai password yang secret saja teman-teman, itu lebih aman. Nah, di sini kita masuk ke menu conft dan kita ketik enable secret ya teman-teman. Nah, lalu kita enter. Itu kita masukin passwordnya juga. Tadi saya pakai password Cisco, lalu kita exit saja teman-teman. Nah, kita ke menu enable lagi. Nah, passwordnya itu kita bisa pakai yang mana aja, cuman tadi aku bakalan pakai yang Cisco itu. Nah, di sini kita lihat ya teman-teman, passwordnya itu show run. Kita ketik show run saja. Nah, di sini yang secret ini sudah otomatis terblokir, jadi itu lebih aman ya teman-teman. Nah, jika yang passwordnya angka itu masih bisa sih diblokir seperti yang secret, cuman bakalan bisa dilihat di Google. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi IP address pada Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Nah, di sini kita nggak pakai switch lagi, kita pakainya router. Nah, routernya itu saya pakai yang 1841. Kita pilih router, lalu switch yang 24 TT ini, lalu komputer 2 di sini. Nah, di seberangnya lagi saya pakai satu komputer.
Nah, kita sambungkan dulu menggunakan kabel yang automatically ini. Semuanya ini disambungkan dulu ya teman-teman. Nah, itu kabelnya masih warna merah itu karena belum dinyalain ya teman-teman, belum dikonekin. Nah, di sini kita pakai IP address-nya, kita bikin dulu IP address-nya. Misalnya itu yang di FA01 ini aku pakai 10 10 10 10 0, slice-nya itu 24. Nah, yang satunya lagi IP address-nya itu 20 kosong, slice-nya 24 lagi. Nah, ini IP address-nya berbeda itu karena mereka itu beda blok ya teman-teman. Nah, sekarang kita pakai bikin FA-nya dulu. Nah, yang ini FA-nya itu oktet keempatnya itu aku pakai 1. Nah, diusahakan jangan sampai teman-teman dengan yang tadi IP address-nya, karena akan bertabrakan ya teman-teman. Jadi itu yang tadi ujungnya itu oktet keempatnya 1, yang ini juga oktet keempatnya 1 juga ya teman-teman. Nah, kita kasih IP address-nya ini itu biar gampang ya teman-teman, biar memudahkan kita dan juga bisa lebih ingat gitu. Nah, jika sudah itu PC-PC-nya juga kita kasih IP address ya teman-teman, biar enggak lupa. Nah, kayak tadi yang saya bilang itu jangan sama ya teman-teman IP address-nya, oktet keempatnya, karena akan bertabrakan dan dia itu nanti akan bingung ya. Jadi di sini aku pakai oktet keempatnya itu 2, dan yang PC kedua itu 3. Nah, ini oktet keempatnya saya pakai 2 karena itu beda blok ya teman-teman, jadi tidak apa-apa, sama juga oktet keempatnya. Selanjutnya kita konfigurasi ya teman-teman, kita klik di routernya lalu pilih CLI. Nah, di sini kita no in saja. Nah, ini kita karena belum masuk ke menu config-nya, itu kita ketik enable ini conft agar masuk ke configuration terminalnya ya. Nah, di sini itu kita ketik interface-nya ya teman-teman. Nah, ini interface FA0/0. Nah, selanjutnya perintahnya itu ada IP add. Nah, kita masukin IP-nya aja teman-teman yang tadi FA-nya itu. Kita di sini nggak pakai slice ya teman-teman, tapi kita pakainya subnet mask. Subnet masknya 255.255.255.0. Nah, enter. Nah, ini kita no shutdownin dulu ya teman-teman, biar si kabelnya itu nggak bakalan mati. Nah, ini di enter aja lalu kita X 2 kali. Kita exit aja ya di sini teman-teman. Kita enter lalu kita write, itu fungsinya untuk menyimpan. Biar waktu kita matiin si PC-nya itu dia nggak bakalan hilang ya teman-teman. Lalu kita
config lagi yang FA01-nya seperti tadi perintahnya ya teman-teman, cuman ini di sini kita ganti jadi FA01 bukan FA00 lagi. Nah, lalu masukin lagi IP address dan subnet masknya juga. Lalu kita write lagi teman-teman, no shutdown dulu ya, biar kabelnya gak mati. Lalu kita write biar kesimpan. Nah, kita lihat di sini dia udah up belum statusnya, itu kita ketik show IP interface brief. Lalu enter. Nah, di sini itu statusnya udah up ya teman-teman. Nah, ini IP address FA00, ini FA01 ya. Ini statusnya di sini udah up, dua-duanya berarti dia udah aktif ya teman-teman. Nah, dua-duanya ini sudah up ya. Dia sudah aktif jadinya. Nah, jangan lupa dimasukin IP addressnya kepada komputernya teman-teman. Nah, ini IP addressnya kita masukin nih teman-teman ke semua PC ya teman-teman. Subnet mask sama default gateway-nya juga. Default gateway-nya aku pakai yang Google aja ya teman-teman, yang 8.8.8.8. Nah, yang FA00 itu juga jangan lupa kita kasih IP-nya dulu ya teman-teman, biar bisa terhubung. Nah, kalau udah kita tes dulu apakah dia sudah berhasil nyambung apa belum ya teman-teman. Kita kirim surat dulu dari PC 2 ke PC 1. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Sudah connect berarti dia. Nah, kita tes sama semua PC-nya juga ya teman-teman, biar ketahuan itu sudah connect, benar-benar connect apa belum ya teman-teman. Nah, itu konfigurasi pada IP address di Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Lalu kita akan belajar yang perintah N ya. Sebenarnya perintah N itu sama ya teman-teman seperti exit ya. Bentar, kita besarin dulu ini biar lebih jelas ya teman-teman. Nah, itu tuh sebenarnya sama ya kayak exit. Misalnya kita ke interface FA00 dulu nih teman-teman. Sebentar, ini invalid. Nah, sudah masuk. Misalnya kita tinggal ketik aja ya teman-teman, N aja langsung. Nah, ini itu langsung keluar ya. Jadi dia sama seperti exit ya teman-teman. Nah, segitu saja ya teman-teman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.